Pada suatu masa, ketika cahaya Islam mulai menyebar dari Jazirah Arab menuju wilayah-wilayah yang lebih jauh, terjadi sebuah peristiwa yang menggambarkan kebijaksanaan, ketegasan, dan strategi dakwah yang luar biasa dari Nabi Muhammad. Salah satu peristiwa itu adalah kisah pertemuan antara Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh penting Quraisy yang pada saat itu masih menjadi penentang dakwah Islam, dengan Raja Heraklius, penguasa Kekaisaran Romawi Timur yang berkuasa di wilayah Syam. Kisah ini terjadi setelah Nabi Muhammad mengirimkan surat dakwah kepada para raja dan pemimpin dunia, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa dan menerima Islam sebagai agama yang benar. Salah satu surat tersebut ditujukan kepada Raja Heraklius. Ketika surat itu sampai di tangannya, Heraklius merasa sangat tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam tentang orang yang mengaku sebagai nabi tersebut. Maka ia memerintahkan agar dicari orang-orang Arab yang berada di wilayah Syam pada saat itu, agar ia bisa mendapatkan keterangan langsung tentang nabi tersebut. Pada waktu yang sama, Abu Sufyan bin Harb sedang berada di Syam bersama rombongannya untuk tujuan perdagangan. Ia adalah salah satu kepala suku Quraisy dari Makkah yang terkenal dengan kedudukan dan kecerdasannya. Meskipun pada saat itu ia masih menjadi musuh Islam, ia dan rombongannya pun dipanggil untuk menghadap Raja Heraklius di istananya. Mereka dibawa dengan penghormatan dan rasa ingin tahu yang tinggi oleh Heraklius, sebab ia ingin mendapatkan penilaian yang jujur tentang orang yang mengirimkan surat tersebut. Ketika mereka tiba, Heraklius memerintahkan agar Abu Sufyan dan rombongannya berdiri di hadapannya. Kemudian ia menyuruh penerjemah untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Abu Sufyan. Sebelum memulai pertanyaan, Heraklius meminta rombongan Abu Sufyan berdiri di belakangnya dan memberi isyarat bahwa jika Abu Sufyan berbohong, maka mereka harus menunjukkan bahwa ia sedang berdusta. Hal ini membuat Abu Sufyan merasa tidak bisa berkata sembarangan, sebab ia sangat menjaga kehormatannya dan tidak ingin dianggap sebagai pembohong di hadapan para pedagang dan bangsawan lainnya. Heraklius lalu mulai bertanya, bagaimana silsilah orang yang mengaku sebagai nabi itu di antara kalian? Abu Sufyan menjawab, dia berasal dari keturunan yang mulia di antara kami. Heraklius bertanya lagi, apakah ada orang lain sebelum dia dari kaummu yang mengaku sebagai nabi? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Heraklius kembali bertanya, apakah kalian pernah mendapati dia berdusta sebelum ini? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Kemudian Heraklius bertanya, apakah orang-orang bangsawan yang mengikuti dia ataukah orang-orang lemah? Abu Sufyan menjawab, orang-orang lemah. Heraklius melanjutkan, apakah jumlah pengikutnya bertambah atau berkurang? Abu Sufyan menjawab, jumlah mereka terus bertambah. Heraklius bertanya, apakah ada yang murtad dari agama itu karena benci setelah masuk ke dalamnya? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Lalu Heraklius bertanya, apakah dia pernah mengingkari janjinya? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Tapi saat ini kami sedang dalam masa perjanjian damai dengannya, dan kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah kalian pernah berperang dengannya? Abu Sufyan menjawab, ya. Heraklius bertanya, bagaimana hasil peperangan itu? Abu Sufyan menjawab, perang di antara kami, dan dia silih berganti. Kadang kami menang, dan kadang dia menang. Setelah seluruh pertanyaan dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan, Heraklius pun memalingkan wajahnya kepada para pembesarnya yang hadir dan berkata dengan tenang, sesungguhnya aku telah bertanya kepada kalian tentang keturunannya, dan kalian katakan bahwa dia berasal dari keturunan yang mulia. Maka memang para nabi itu selalu berasal dari keturunan terbaik dalam kaumnya. Aku bertanya, apakah ada orang sebelum dia yang mengaku sebagai nabi? Dan kalian jawab tidak ada. Maka itu menunjukkan bahwa dia bukan orang yang sekadar mengikuti jejak orang lain. Aku juga bertanya, apakah dia pernah berdusta?
dan kalian katakan tidak, maka aku tahu bahwa seseorang yang tidak pernah berdusta kepada manusia juga tidak mungkin berdusta atas nama Tuhan." Heraklius melanjutkan, "Aku bertanya, apakah pengikutnya orang lemah atau bangsawan? Dan kalian jawab orang lemah, maka itu adalah ciri khas para pengikut Nabi. Aku bertanya, apakah mereka bertambah jumlahnya? Dan kalian jawab ya, maka itu adalah bukti kebenaran dakwahnya. Aku juga bertanya, apakah ada yang murtad setelah masuk Islam? Dan kalian jawab tidak, maka itu adalah tanda kuatnya iman mereka. Aku bertanya, apakah dia menepati janji? Dan kalian jawab ya, maka itu adalah sifat para nabi. Aku bertanya tentang peperangan, dan kalian jawab peperangan itu silih berganti, maka demikianlah keadaan para nabi dalam menghadapi kaum mereka." Lalu Heraklius berdiri dan berkata, "Jika yang kalian katakan benar, maka dia adalah seorang nabi, dan aku yakin bahwa dia pada akhirnya akan menguasai tempat ini di mana aku sekarang berdiri. Seandainya aku bisa menemuinya, pasti aku akan membasuh kedua kakinya." Setelah pertemuan itu, Abu Sufyan keluar dalam keadaan terkejut dan berpikir dalam-dalam. Ia berkata kepada para pengikutnya, "Sesungguhnya perkara anak dari Bani Hashim itu akan menjadi besar." Raja bangsa Romawi pun merasa takut kepadanya. Kisah ini merupakan bukti nyata bahwa Islam tidak datang dengan kekerasan semata, namun juga dengan ketulusan, kejujuran, dan penjelasan yang menyentuh hati. Bahkan, seorang raja seperti Heraklius yang begitu tinggi kedudukannya dapat merasakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad hanya melalui kesaksian dari musuhnya sendiri, Abu Sufyan bin Harb. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kebenaran akan tetap tampak terang meskipun disampaikan oleh lidah yang enggan mengakuinya, dan bahwa hati yang bersih akan mampu mengenali cahaya hidayah bahkan dalam kegelapan dunia yang penuh kebencian dan kedengkian. Setelah pertemuan yang penuh makna itu, Abu Sufyan dan rombongannya meninggalkan istana Heraklius dengan hati yang resah. Ia tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa seorang raja besar seperti Heraklius telah mengakui kenabian Muhammad berdasarkan bukti-bukti yang logis dan masuk akal. Meskipun saat itu Abu Sufyan masih belum memeluk Islam, pengakuan Heraklius telah menanamkan keraguan dan benih pemikiran baru dalam hatinya yang selama ini keras menentang dakwah Islam. Di sisi lain, Raja Heraklius tetap berada dalam kebimbangan. Ia memahami bahwa Muhammad adalah benar-benar seorang nabi, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab suci terdahulu, termasuk Injil yang ia pelajari sebagai seorang pemuka agama sebelum menjadi kaisar. Ia bahkan menyadari bahwa tanda-tanda kenabian itu telah disebutkan dalam ramalan-ramalan para nabi sebelumnya. Namun, karena kekhawatiran akan kehilangan kekuasaan dan ditentang oleh rakyat dan para pembesarnya, Heraklius memilih untuk tidak secara terbuka menyatakan keimanannya. Dikisahkan bahwa setelah percakapan itu, Heraklius sempat mengumpulkan para tokoh dan pembesar istananya di sebuah balairung istana. Ia memerintahkan untuk menutup semua pintu, lalu berkata kepada mereka dengan penuh keyakinan, "Wahai para pemimpin bangsa Romawi, sungguh telah datang kepadaku seorang rasul dari bangsa Arab yang menyuruh kita agar menyembah Allah yang Maha Esa, dan aku bersumpah demi Tuhan, sesungguhnya dia adalah nabi yang telah disebutkan dalam kitab suci kita. Marilah kita mengikutinya agar kita memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat." Namun, setelah mendengar perkataan itu, para pemuka istana langsung bereaksi keras. Mereka mengangkat suara, memaki, bahkan ada yang berusaha menyerang Heraklius karena menganggapnya telah murtad dari agama Kristen. Melihat kemarahan yang membara dari para bawahannya, Heraklius pun buru-buru menenangkan mereka dan berkata, "Aku hanya menguji keyakinan kalian. Aku ingin melihat
seberapa teguh kalian memegang kepercayaan kita." Maka mereka pun kembali tenang dan memuji Heraklius atas kepemimpinannya. Akan tetapi, dalam hatinya, Heraklius tetap meyakini bahwa Muhammad benar-benar seorang nabi, meskipun ia tidak pernah menyatakan keimanannya secara terbuka karena khawatir akan kehilangan tahtanya. Sementara itu, Abu Sufyan, meski belum menerima Islam, membawa pulang pengalaman itu ke Makkah. Ia sering menceritakan bagaimana Raja Romawi Timur mengakui kenabian Muhammad, bahkan menyampaikan bahwa sang raja mengaku akan mencuci kaki Nabi jika sempat bertemu dengannya. Kisah itu menyebar ke telinga kaum Quraisy, namun banyak dari mereka menanggapinya dengan sombong dan menolak mengakui kebenaran tersebut. Kebencian dan ketakutan mereka terhadap perubahan yang dibawa Islam telah menutup hati mereka dari kebenaran yang bahkan diakui oleh seorang kaisar. Meski demikian, waktu terus berjalan dan hati Abu Sufyan pun perlahan mulai terbuka terhadap cahaya Islam. Beberapa tahun kemudian, ketika Nabi Muhammad berhasil membuka kota Makkah tanpa pertumpahan darah, Abu Sufyan akhirnya masuk Islam dengan penuh kesadaran, menyaksikan sendiri kekuatan iman, keadilan, dan kebesaran akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kisah pertemuan antara Abu Sufyan dan Raja Heraklius menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Ia bukan hanya menunjukkan strategi dakwah Nabi Muhammad yang luar biasa, namun juga membuktikan bahwa cahaya kebenaran Islam mampu menjangkau hati siapa saja, bahkan raja-raja agung, meski mereka akhirnya tidak semua berani menyambutnya secara terbuka. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kebenaran tidak selalu dimenangkan dengan pedang, melainkan dengan kejujuran, keberanian, dan keikhlasan dalam menyampaikan risalah dari Allah yang Maha Pengasih. Setelah kepulangan Abu Sufyan ke Makkah, ia membawa cerita besar yang menggemparkan. Para pembesar Quraisy mendengar langsung dari mulutnya bahwa Raja Heraklius, pemimpin besar Romawi Timur yang dikenal sebagai penguasa bijaksana dan ahli agama, telah mengakui kenabian Muhammad bin Abdullah. Meskipun Abu Sufyan sendiri belum beriman saat itu, ia tidak mampu menyembunyikan kekagumannya atas kebesaran pribadi Muhammad yang bahkan diakui oleh penguasa luar Arab. Cerita itu menyebar di kalangan Quraisy seperti api yang menjalar cepat. Beberapa menganggapnya sebagai peringatan bahwa kekuatan Islam tidak bisa dianggap remeh lagi. Yang lain mengolok dan tetap mempertahankan kesombongan, berharap bahwa perlawanan mereka bisa terus bertahan. Namun, tanpa disadari, benih-benih keimanan mulai tumbuh di hati sebagian orang, termasuk dalam diri Abu Sufyan sendiri. Tahun demi tahun berlalu, dakwah Islam semakin meluas dan posisi umat Islam kian kuat. Puncaknya terjadi ketika Nabi Muhammad bersama 10.000 pasukan memasuki kota Makkah dalam peristiwa yang dikenal sebagai penaklukan Makkah. Tidak ada perlawanan berarti dan darah tidak tertumpah. Nabi Muhammad masuk dengan penuh kerendahan hati dan memberikan pengampunan kepada seluruh penduduk Makkah, termasuk musuh-musuh lamanya. Pada saat itu, Abu Sufyan akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang mampu melawan kekuatan iman yang tulus. Ia pun menghadap Nabi Muhammad dan dengan hati yang ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islamnya Abu Sufyan menjadi penanda bahwa tokoh besar Quraisy pun tidak mampu mengingkari kebenaran yang telah lama ia dengar. Kebenaran yang bahkan telah dibenarkan oleh Heraklius bertahun-tahun sebelumnya. Adapun di negeri Romawi Timur, Heraklius tetap menjalankan pemerintahannya dengan kebijaksanaan dan keadilan. Akan tetapi, ia tidak pernah mengungkapkan keimanannya secara terang-terangan. Ia hidup dalam keraguan antara menerima kebenaran atau mempertahankan kekuasaan dan stabilitas negaranya. Sebuah dilema yang tragis, namun sangat manusiawi. Heraklius tahu kebenaran telah datang dari tanah Arab, namun ketakutan terhadap reaksi rakyatnya membuatnya menolak untuk mengambil keputusan besar yang bisa menyelamatkan jiwanya untuk
selama-lamanya. Kisah ini menunjukkan betapa dalamnya pengaruh dakwah Nabi Muhammad yang tidak hanya menjangkau masyarakat Arab, tetapi juga mengguncang kekuasaan imperium besar dunia. Surat-surat yang dikirimkan oleh Nabi kepada para raja bukan sekadar undangan biasa, melainkan seruan universal kepada umat manusia untuk mengenal Allah yang Maha Esa, meninggalkan penyembahan berhala, dan hidup dalam cahaya wahyu yang diturunkan dari langit. Dan di balik semua itu, kejujuran Abu Sufyan saat menjawab pertanyaan Heraklius menjadi titik awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Meskipun ia adalah musuh Islam pada saat itu, ia tidak sanggup berdusta karena menjaga kehormatan dirinya. Kejujuran yang akhirnya membimbingnya sendiri menuju jalan kebenaran. Kisah ini pun menjadi pelajaran bagi umat Islam sepanjang zaman, bahwa kebenaran tidak selalu datang dari orang yang telah beriman, tetapi bisa juga melalui lisan musuh yang jujur. Dan bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah yang bisa diberikan kepada siapa saja, kapan saja, dalam cara yang tak disangka-sangka. Setelah masuk Islam, Abu Sufyan bin Harb menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan Islam di Jazirah Arab. Ia dikenal sebagai seorang yang cerdas, berani, dan memiliki pengaruh besar di kalangan Quraisy. Keislamannya bukan sekadar simbol penaklukan Makkah, tetapi juga bukti bahwa cahaya kebenaran pada akhirnya akan menembus hati yang paling keras sekalipun. Nabi Muhammad memperlakukan Abu Sufyan dengan penuh hormat. Meskipun sebelumnya ia adalah musuh Islam yang paling keras, Nabi tidak pernah menyimpan dendam. Bahkan dalam peristiwa penaklukan Makkah, Nabi memberikan jaminan keamanan khusus dengan sabdanya yang terkenal, "Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman." Ini adalah bentuk penghormatan terhadap peran dan kedudukan Abu Sufyan di tengah masyarakat Makkah, sekaligus isyarat bahwa Islam datang bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membawa kedamaian dan keadilan. Setelah keislamannya, Abu Sufyan turut serta dalam perjuangan umat Islam. Ia ikut dalam beberapa ekspedisi militer di masa Nabi Muhammad dan tetap aktif membela Islam setelah wafatnya Nabi. Salah satu peristiwa penting yang melibatkan Abu Sufyan adalah Perang Yarmuk, yaitu pertempuran besar antara kaum muslimin dan pasukan Kekaisaran Romawi Timur. Dalam pertempuran itu, pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menghadapi tentara Romawi yang jauh lebih besar jumlahnya. Meskipun telah berusia lanjut, Abu Sufyan hadir dalam barisan kaum muslimin. Ia berdiri bersama anaknya, Muawiyah bin Abu Sufyan, yang juga telah menjadi muslim dan kelak akan menjadi pemimpin penting dalam sejarah Islam. Abu Sufyan bahkan memberi semangat kepada para pejuang di medan perang. Dengan satu mata yang masih berfungsi, ia berkata kepada kaum muslimin, "Wahai Bani Umayyah, apakah kalian akan membiarkan wanita-wanita kalian ditawan oleh bangsa Romawi?" Kalimat ini membakar semangat para pejuang dan menjadi bagian dari dorongan moral yang menguatkan pasukan Islam hingga meraih kemenangan besar dalam perang tersebut. Di sisi lain, pengaruh kisah Raja Heraklius tetap menjadi pelajaran penting dalam sejarah. Ia adalah penguasa besar yang sebenarnya telah sampai pada kesimpulan akan kebenaran kenabian Muhammad, namun ia gagal mengambil langkah tegas. Hatinya mengakui kebenaran, tetapi lidah dan tindakannya tertahan oleh ketakutan terhadap politik dan kekuasaan. Dalam berbagai riwayat, diceritakan bahwa Heraklius hidup dalam rasa sesal dan keraguan karena tidak mengikuti seruan Nabi yang datang kepadanya melalui surat yang sangat terkenal itu. Surat dari Nabi Muhammad kepada Heraklius berisi ajakan lembut namun tegas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah, kepada Heraklius, pemimpin Romawi. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Masuk Islamlah,
niscaya engkau akan selamat. Allah akan memberikan pahala kepadamu 2 kali lipat. Jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Wahai ahli kitab, marilah menuju satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan tidak menjadikan sebagian dari kita sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Isi surat ini adalah dakwah yang sangat universal. Tidak ada pemaksaan, tidak ada ancaman kekerasan, hanya seruan kepada kebenaran dan kesatuan dalam menyembah Allah yang Esa. Surat ini pula yang menjadi sebab Heraklius memanggil Abu Sufyan dan mengadakan dialog yang sangat bersejarah itu. Kini, kisah ini menjadi bukti sejarah yang dikenang sepanjang masa. Para sejarawan, baik muslim maupun non-muslim, mengakui bahwa peristiwa pertemuan antara Abu Sufyan dan Heraklius adalah salah satu titik terang dalam sejarah dakwah Islam. Ia memperlihatkan bagaimana kebenaran bisa diterima, bahkan oleh orang-orang besar, dan bagaimana kejujuran serta keteguhan dalam menyampaikan risalah bisa menembus sekat-sekat perbedaan bangsa, bahasa, dan kekuasaan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dakwah yang disampaikan dengan penuh hikmah dan kasih sayang bisa mengetuk hati yang paling keras, dan bahwa keputusan untuk menerima kebenaran tidak selalu mudah, bahkan untuk seorang raja. Tapi, hidayah adalah hak prerogatif Allah, dan siapapun yang sungguh-sungguh mencarinya akan dibimbing menuju cahaya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Abu Sufyan bin Harb hidup menyaksikan transformasi besar yang terjadi dalam dunia Islam. Ia menyaksikan masa kekhalifahan yang dipimpin oleh para sahabat dekat Nabi, dimulai dari Abu Bakar bin Abi Quhafah, lalu Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Dalam masa-masa itu, Islam berkembang sangat pesat, menembus Jazirah Arab, Persia, hingga sebagian wilayah Romawi. Abu Sufyan tidak lagi menjadi penentang, melainkan saksi sekaligus pendukung dari kebangkitan agama yang dahulu ia tentang dengan begitu keras. Hubungan Abu Sufyan dengan umat Islam pasca keislamannya bukanlah sekadar simbol penerimaan, tetapi sebuah keterlibatan aktif, terutama dalam membesarkan nama keluarganya dalam sejarah Islam. Salah satu anaknya, Muawiyah bin Abu Sufyan, menjadi penulis wahyu Nabi Muhammad dan kemudian diangkat menjadi gubernur Syam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Muawiyah dikenal sebagai seorang negarawan ulung, cerdas, dan memiliki kemampuan administrasi serta politik yang kuat. Ia memainkan peran besar dalam menjaga stabilitas wilayah-wilayah baru yang telah ditaklukkan oleh umat Islam. Abu Sufyan sebagai seorang ayah menyaksikan anaknya tumbuh menjadi pemimpin yang disegani. Ia memberi dukungan penuh dan terus menanamkan semangat perjuangan kepada keluarganya untuk berdiri kokoh di barisan Islam. Namun, ia juga dikenal sebagai sosok yang tidak mudah melupakan masa lalunya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Abu Sufyan kadang masih menunjukkan kebanggaan terhadap nasab Quraisy dan warisan kepemimpinan kabilahnya. Akan tetapi, setelah keislamannya, ia lebih berhati-hati dan bijak dalam bersikap. Menjelang akhir hayatnya, Abu Sufyan hidup dalam keadaan telah mengenal Islam dengan baik. Ia menyaksikan bahwa ajaran yang dahulu ia tentang dan perangi, kini telah menjadi kekuatan dunia yang tak terbendung.